Kami di sini untuk memenuhi tugas dari Paiba. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 2 tugas Geografi Kependudukan Kota Cimahi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zufar. Nama saya Soleh. Nama saya Fikri. Nama saya Nurul. Nama saya Ceria. Nama saya Dina. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hari ini saya sedang bersama dengan narasumber pertama kita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zufar Abdul Aziz Fernanda dari kelas 11 S1 kelompok 2. Halo Bapak, hari ini dengan Bapak siapa dan sebagai apa? Saya Ramadan Aktoyya sebagai guru guru geografi. Oke Bapak, izin bertanya. Di sini ada 10 pertanyaan yang sudah kami siapkan mengenai kependudukan. Oke. Soal yang pertama adalah bagaimana kondisi kependudukan di wilayah Cimahi, Kota Cimahi saat ini, jika dilihat dari segi jumlah dan pertumbuhannya. Segi jumlah dan pertumbuhan tentunya kalau kita melihat dari angka kelahiran dan angka kematian, justru angka kelahiran itu yang banyak yang 2 tahun terakhir dibandingkan angka kematiannya. Tapi tidak memungkiri juga untuk masuknya warga Cimahi itu ada yang dari mutasi dari luar daerah yang masuk ke wilayah Cimahi itu juga banyak. Dibandingkan orang yang warga Cimahi dia keluar domisili Kenapa? Karena biasanya kebiasaan dari warga Cimahi itu dia kerjanya di luar kota Bandung, kota Kabupaten Bandung, tapi tetap domisili utamanya adalah domisili di Kota Cimahi. Lalu Bapak, kira-kira faktor utama apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di Kota Cimahi dalam beberapa tahun terakhir? Faktor yang paling mempengaruhi untuk pertumbuhan penduduk itu salah satunya kalau bagi Cimahi adalah tentang pendidikan Pendidikannya itu dia diedukasi bagaimana, maka yang terjadi adalah pertumbuhan penduduk yang stabil. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pertumbuhan penduduk di Cimahi kenapa bisa bertingkat? Karena ternyata warga Cimahi itu masih menggunakan sistem yang katakanlah budaya budaya di mana banyak orang tua kita itu masih mengambil sistem banyak anak banyak rezeki. Itu yang salah satu dari pendorong pertumbuhan penduduk di Cimahi. Lalu, bagaimana tingkat kepadatan penduduk di Cimahi dibandingkan dengan daerah sekitarnya Pak? Berapa beda? Tingkat apa tadi? Tingkat kepadatan penduduk. Tingkat kepadatan penduduk dalam perumusan kepadatan penduduk itu kan luas wilayah dibandingkan dengan jumlah luas Maka kalau kita melihat Kota Cimahi yang cuma terbagi menjadi 3 kecamatan, dibandingkan jumlahnya tentunya Cimahi akan berdampak pada kepadatan penduduk yang sangat tinggi dibandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada di Kota Bandung. Meskipun dia banyak penduduknya tapi lahannya agak luas, maka dia katakan Kota Bandung itu lebih stabil dibandingkan Cimahi. Sedangkan Cimahi yang wilayahnya kecil tapi penduduknya banyak, maka kepadatan penduduknya lebih tinggi Kalau saya bilang seperti itu. Lalu kira-kira apa dampak dari kepadatan penduduk yang tinggi terhadap kualitas hidup masyarakat di Kota Cimahi? Pertama, kepadatan penduduk yang tinggi terhadap kualitas hidup itu tentunya tergantung pada kebijakan bahwa kemampuan air misalnya air di Cimahi itu apakah mencukupi dengan pendudukan kita atau tidak. Yang kita tahu bahwa dengan penduduk seperti ini yang membludak di Cimahi, airnya saja tidak setiap rumah bisa menggali bor. Akhirnya apa? Mayoritas warga Cimahi dia menggunakan PDAM. Nah, tandanya apa? Dengan penduduk yang banyak ini, maka kualitas juga akan berkurang kalau tidak disertai dengan fasilitas yang memadai. Itu akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan penduduk di Cimahi. Terus selanjutnya, bagaimana pola persebaran penduduk di Kota Cimahi? Apakah sudah merata atau terpusat di wilayah tertentu saja? Pola persebaran dia tipenya adalah kalau untuk satu Kota Cimahi dia terpusat Dia hanya terpusat pada wilayah Cimahi Utara sebagian, terus Cimahi Tengah seluruhnya, dan Cimahi Selatan sebagian. Jadi dia cuma terpusat bagian Cimahi Utara yang bagian atasnya, Cibagaran ke atas itu dia udah jarang. Terus bagian Melong itu udah jarang lagi yang Cimahi Selatannya. Maka dia hanya terpusat berapa di antara range itu pertengahan adalah di Cimahi Tengah. Itu tandanya terpusat. Lalu pertanyaan ke-6, apa saja tantangan utama yang dihadapi pemerintah dalam mengelola kependudukan di Kota Cimahi?
tantangan pemerintah untuk mengelola pendudukan di Cimahi. Pertama, anggaran yang akan begitu besar karena penduduknya banyak, berarti fasilitas juga harus memadai. Terus yang kedua adalah regulasi kebijakan, peraturan-peraturan bagaimana cara kita untuk menerapkan sistem agar penduduk ini bisa lebih maju, misalkan UMKM kan gitu, ada posyandu dan lain-lain agar bisa menjaga dari tingkat pencarian stunting misalkan. Kan itu harus fasilitas dari negara. Ya, terus kebutuhan masyarakat seperti kayak kendaraan ini mungkin itu harus dipadai dibandingkan penduduk yang memang punya kendaraan pribadi. Kota kecil kayak gini punya kendaraan pribadi yang satu orang satu itu bakal lebih macet. Berarti tandanya apa? Pemerintah akan sangat dibutuhkan dan tantangannya akan lebih berat. Lalu pertanyaan ketujuh adalah bagaimana peran perpindahan penduduk atau urbanisasi dalam mempengaruhi kondisi kependudukan di Kota Cimahi? Urbanisasi di Cimahi itu saya kira belum memadai. Apa di luar Cimahi itu juga berkumpul pada sini karena di sini banyak mes kan gitu ya. Maka yang terjadi di sini adalah urbanisasi di kita akan sangat banyak dibandingkan kita yang keluar. Ya, itu kalau menurut saya. Lalu selanjutnya, apa dampak pertumbuhan penduduk terhadap ketersediaan lapangan kerja di Kota Cimahi? Dampak terhadap penduduk lapangan pekerja di Cimahi. Lapangan pekerjaan di Cimahi saya kira ini karena lahannya terbatas, lapangan pekerjaan di sini akan sangat sedikit. Meskipun banyak pabrik ya, cuma beberapa pabrik kan tidak bisa menampung seluruhnya. Maka yang terjadi apa kalau kita melihat secara mayoritas penduduk Cimahi itu dibandingnya pekerjanya adalah di luar kota Cimahi atau kota-kota sampingnya Cimahi lah ya, pendamping Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat. Mereka kerjanya di situ meskipun dia berdomisilinya adalah di Cimahi. Maka lapangan pekerjaan di Cimahi itu saya kira belum memadai untuk warganya sendiri. Kalau ya saya bilang perekonomian setempat di sini akan lebih rendah dibandingkan yang lain karena dampak dari lapangan kerja di sini. Selanjutnya, menurut Bapak bagaimana kondisi fasilitas umum seperti pendidikan, sekolah, atau kesehatan seperti rumah sakit atau posyandu dalam menghadapi jumlah penduduk yang terus meningkat? Nah, kalau posyandu itu saya kira udah merata ya, di setiap RT RW itu sudah ada. Untuk fasilitas pendidikan saya kira belum merata ya, di Cimahi sendiri SMA cuma ada beberapa dan dia terkumpul pada beberapa kecamatan, berarti kan wilayah lain tidak gitu ya. Maka penduduk yang tidak mendapatkan kesempatan itu ya mereka harus pergi ke sekolah swasta, mau tidak mau. Berarti kan tandanya dalam bidang fasilitas umum pendidikan kita belum merata sepenuhnya meskipun sudah mayoritas terangkul seluruh masyarakat. Itu kalau menurut saya. Terakhir Bapak, menurut Bapak kebijakan apa yang paling efektif untuk mengatasi permasalahan dan yang tadi tentang kependudukan di Kota Cimahi? Kalau menurut saya yang paling efektif adalah tindakan dari penerapannya regulasi tentang tata ruang. Tata ruang berarti contohnya kita memang punya anggaran misalkan cuma sekitar 6 atau 7 sekolah, ya kita bagi sesuai dengan tata ruang. Wilayah mana penduduk yang banyak maka bangunnya sekolah di situ, bukan di daerah yang lain. Nah, ini selama ini. Oke, terakhir Bapak tambahan. Kira-kira menurut Bapak apa yang harus dilakukan generasi muda seperti siswa seperti kami ini untuk menanggapi atau belajar tentang kependudukan? Menanggapi dan belajar tentang kependudukan, pertama yang harus kalian kaji itu tentang aspek budaya setempat ya, budaya setempat. Kenapa kalau kalian melihat konsep dasar geografi di mana di situ ada 10, salah satunya adalah tentang asosiasi. Berarti kita harus mengenal lingkungan sekitar dulu, terus kita harus mengetahui potensi dulu, di sana ada diferensiasi area. Mengenal lingkungan sekitar apa potensinya, maka kita bisa bergaul di situ, maka itu akan sangat-sangat membantu kita dibandingkan kita tidak tahu apa-apa. Mungkin terakhir Bapak ada pesan atau kata-kata untuk memotivasi para pelajar atau mungkin kata-kata quotes dari Bapak guru geografi tentang geografi atau tentang kependudukan? Apa ya? Sering-seringlah menikmati hidup dengan jalan-jalan. Sering-seringlah menikmati hidup dengan jalan-jalan. Oke, sekian teman-teman, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya sedang bersama narasumber kedua kita hari ini, yaitu Pak Beni. Silakan Pak. duduk. Jadi di sini ada 10 pertanyaan Pak dari kelompok saya, yang masing-masing pertanyaan tersebut yaitu menanyakan tentang kependudukan di daerah Cimahi. Yang soal pertama itu yaitu bagaimana sih kondisi jumlah penduduk di daerah Cimahi saat ini? Apakah makin bertambah atau bagaimana Pak? Oke. Sebelum Bapak menjawab pertanyaan dari Ananda Soleh dan kawan-kawan, Bapak mau disclaimer dulu ya. Pertama, Bapak bukan orang Cimahi. Kedua, mungkin data yang Bapak sampaikan itu berdasarkan opini Bapak atau apa yang kelihatan oleh Bapak. Jadi, jangan dianggap sebagai sumber informasi yang paling benar, tapi sebagai orang yang mengamati saja, dan bisa salah juga bisa benar gitu ya. Baik. Oke. Mengenai pertanyaan yang pertama tadi, semakin bertambah atau semakin berkurang? Jelas semakin bertambah kalau menurut Bapak ya. Tuh, jadi kondisi pendudukan di Cimahi menurut Bapak semakin sini semakin bertambah, karena Cimahi juga kan sebagai daerah penyangga ya, penyangga Bandung. Jadi banyak orang-orang yang bekerja di Bandung itu bermukimnya di Cimahi. Seperti itu. Jadi akhirnya banyak pertumbuhan penduduk itu di Cimahi bertambah. Oke Pak. Terus juga ada pertanyaan kedua Pak. Menurut Bapak, apa penyebab utama bertambahnya jumlah penduduk di Cimahi belakangan ini Pak? Ya, yang pertama mungkin kalau bertambahnya jumlah penduduk, yang pertama itu yang paling penting adalah berarti angka kenaikan yang bertambah ya. Kita mulai dulu dari dalam kondisi penduduk Cimahi menurut Bapak ya. Jadi sebelum ada urbanisasi atau perpindahan dari luar daerah ke Cimahi, yang jelas juga karena penduduk di Cimahi sudah banyak dan angka kelahiran Cimahi juga banyak. Ya, akhirnya menambah beban jumlah penduduk kan. Nah, yang kedua ditambah yang urbanisasi atau yang berpindah dari daerah desa ke daerah kota. Tujuannya untuk apa? Tidak lain tidak bukan untuk mencari pekerjaan. Ada keyakinan bahwa lapangan pekerjaan di kota-kota itu tersedia, sehingga mereka memutuskan untuk berpindah, melakukan migrasi atau urbanisasi ke Cimahi untuk mencari pekerjaan. Nah, Pak. akhirnya semakin lama yang bekerja itu kan menetap, memiliki keluarga dan memiliki keturunan, ya akhirnya menambah jumlah penduduk gitu. Nah, kalau dibanding daerah lain nih Pak, apakah daerah Cimahi menurut Bapak termasuk daerah padat penduduk? Iya, kalau menurut Bapak dibandingkan dengan daerah lain, Cimahi padat sekali. Karena sekali lagi kan berbanding lurus dengan perkembangan kota besar di sekitar Cimahi. Ya, kalau patokannya adalah semakin ramainya Bandung, maka semakin ramai juga daerah-daerah patokannya. Sama aja ketika Jakarta semakin ramai, metropolitan semakin luas, berarti daerah-daerah penyangganya seperti Bekasi, Depok gitu kan, Karawang, bahkan kan sampai ke Sukabumi Utara sekarang untuk menjadi penyangga daerahnya Jakarta gitu. Jadi kalau dibandingkan ya memang semakin padat. Tapi ini juga ada sedikit ininya ya, ada sedikit unsur budayanya ya. Jadi leluhur kita pernah bilang gitu ke kita soal kependudukan tuh. Ada istilah ini, Bandung Heureun ku Tangtung. Coba artikan saja dalam bahasa Sunda ya. Ada bahasa Indonesia, artian Bandung Heureun ku Tangtung. Jadi orang leluhur kita udah bilang dari dulu kalau Bandung tuh Heureun ku Tangtung. Artinya Bandung itu semakin lama semakin sempit karena banyak gedung-gedung tinggi. Yang akhirnya kan semakin sempit tuh ya berkaitan dengan semakin bertambahnya penduduk. Bandung dan sekitarnya ya. Iya. Ya. Nah, jadi ada juga Pak soal kelima, yaitu menurut Bapak warga di Cimahi ini udah tersebar merata atau lebih banyak tinggal di daerah tertentu sih Pak? Oke, menurut pengamatan Bapak, sekali lagi disclaimer. Menurut Bapak lebih padatnya di daerah Cimahi Tengah, Cimahi Selatan. Jadi Cimahi Utara mungkin sedikit kurang padat. Meskipun ya lebih padat yang mana kan dari pertanyaannya? Menurut Bapak Cimahi Tengah dan Cimahi Selatan lebih padat daripada Cimahi Utara. Yang dekat pabrik ya, terutama daerah Kolis, Cijerah gitu kan. Ya. Karena Bapak juga mengalami secara observasi gitu. Kalau naik motor tuh di Bandung di Cimahi Utara masih agak gede-gede jalannya tuh. Kebanyakan ya, bukan jalan-jalan tikusnya. Tapi kalau kalian ke Cijerah tuh makin nyempit. Rumah-rumah di antara satu rumah dengan lainnya kan deketan banget. Karena cuma satu motoren gitu kan. Di Cimahi Tengah juga begitu. Jadi mungkin lebih padat ke daerah-daerah yang memang banyak tersedia lapangan pekerjaan atau dekat ke sumber pekerjaan, tempat pekerjaan atau pabrik lah dalam hal ini gitu. Nah, terus Pak, apa aja sih menurut Bapak kesulitan yang biasanya dihadapi pemerintah atau warga dalam mengurus masalah penduduk Pak?
Oke, pertama mungkin soal pemerataan ya. Jadi kan seharusnya idealnya itu pemerintah itu menciptakan lapangan pekerjaan itu harus mempertimbangkan di mana sih tempat kerja itu berdiri. Supaya nanti tidak ada daerah yang jomplang. Misalnya selatan dan tengah aja yang ramai, sementara yang utara sepi gitu. Harusnya mempertimbangkan itu kan. Yang kedua itu adalah ketika banyak orang yang sudah berpindah ke tempat tersebut, kan jadi timbul permasalahan baru. Yang pertama adalah masalah pemukiman. Semakin padat juga kan berkaitan dengan sanitasi yang tidak bersih nantinya. Semakin padat kumuh kan akhirnya. Terus akhirnya sampah banyak. Penyakit merajalela. Nah, itu kan jadi permasalahan juga. Terus yang ketiga, permasalahan mengenai penduduk itu adalah tersedianya ruang hijau. Nah, kan bahaya. Kalau kita lihatnya, bahaya itu apa, Pak? Semakin banyak penduduk, sementara tempat lahan untuk tinggalnya semakin sempit. Sehingga akhirnya harus mengorbankan lahan-lahan yang sebenarnya diperuntukkan untuk lahan hijau. Misalkan, kalau di Bandung, kalian tahu itu, punten ya, itu depan Gedung Sate ada hotel. Iya, Gede, Pak. dekat Gasibu. Iya, tahu itu. Itu kan sebenarnya tidak boleh berdiri di situ karena itu daerah resapan. Tapi karena semakin banyak wisatawan yang datang, penduduk yang datang, akhirnya dijadikan sebagai hotel. Nah, itu kan sebenarnya menyalahi dalam tanda kutipnya. Sehingga akhirnya dapat menimbulkan bencana di kemudian hari. Begitu. Jadi itu permasalahan-permasalahan itu. Jadi pemerataannya harus dipikirkan, pemukiman sanitasinya harus dipikirin, kemudian juga tersedianya ruang hijau juga harus dipikirin. Yang keempat juga satu lagi ya, tersedianya transportasi umum juga harus dipikirin. Coba bayangin makin banyak orang di suatu kota tapi transportasi publiknya tidak mendukung. Akhirnya barangnya tuh yang beli motor sama membeli mobil, sementara jalan itu luasnya hanya segitu saja. Kan jadi macet kan? Polusi dan sebagainya. Jadi ya itu infrastrukturnya harus diperhatikan dan suprastrukturnya juga harus diperhatikan. Nah Pak, terus juga apakah banyak nih Pak pendatang dari luar daerah yang datang ke Cimahi? Menurut Bapak apa sih pengaruhnya? Banyak ya, Bapak juga termasuk pendatang kan sebetulnya. Ya pengaruhnya sekali lagi ada anggapan. Ini ada anggapan nih. Ada anggapan bahwa di kota-kota besar itu tersedia banyak pekerjaan. Itu anggapan umum ya secara kultur. Kenapa misalkan orang-orang yang di luar Jakarta banyak yang pergi ke Jakarta, misalkan analoginya ya. Karena mereka menganggap bahwa di Jakarta itu banyak pekerjaan. Karena mereka di desanya itu sulit bekerja. Itu yang pertama, dari anggapan kultur. Yang kedua, memang kita lihat dulu kondisi daerah Cimahinya. Kan banyak pabrik tuh. Berarti kan membutuhkan banyak tenaga kerja. Sehingga orang berbondong-bondong mencari apakah saya bisa daftar di tempat pekerjaan itu. Yang ketiga, jelas UMR. Atau sekarang mah apa ya? Penghasilan minimum regional lah. Dulu mah kan istilahnya UMR. Kan UMR Cimahi itu tergolongnya ya meskipun tidak tinggi tapi setidaknya lebih tinggi daripada Tasik dan Garut lah. Ya, betul Pak. Sehingga orang lebih memutuskan untuk bekerja di wilayah yang memang menurut mereka lebih menjanjikan. Jadi ya itulah beberapa hal yang berkaitan dengan tadi pertanyaan kolektif. Ya. Jadi di sini juga ada pertanyaan. Jadi apakah bertambahnya jumlah penduduk berpengaruh Pak ke lapangan pekerjaan? Itu. Contohnya seperti apa sih Pak? Jelas lah pertambahan penduduk dengan lapangan pekerjaan. Masalahnya gini, kalau pertumbuhan penduduknya tinggi, lapangan pekerjaannya minim, berarti banyak yang nganggur dong. Betul. Banyak yang nganggur memungkinkan ya, banyak yang menganggur memungkinkan banyaknya tindakan kriminal. Jadi kan karena tidak terserapnya penduduk yang banyak itu, sementara lapangan pekerjaan sedikit. Jadi akhirnya banyak orang yang karena terdesak oleh kebutuhan, akhirnya lari-lari ke hal yang negatif. Itu juga kan dalam sejarah pernah dialami oleh Inggris ketika pasca revolusi industri. Jadi pabrik-pabrik berdiri tapi banyak orang datang ke tempat-tempat pabrik itu tapi tidak terserap semuanya, akhirnya mereka banyak melakukan kriminal gitu. Kemudian jadi baiknya itu memang sebaiknya tuh ada keseimbangan antara lapangan pekerjaan yang ada dengan jumlah penduduk yang ada. Tapi sekali lagi pertimbangannya kan bukan hanya sekedar pekerjaan ada dan orang ada, tapi yang ada ini kualifikasinya dibutuhkan sama pekerjaannya. Kalau penduduknya banyak tapi tidak berkualitas, misalkan menurut pabrik inilah katakanlah atau menurut lembaga A lah sebagai orang yang tempat bekerja gitu ya. Nah itu juga tetap kan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh lapangan pekerjaan gitu. Okay. Jadi ya semakin idealnya begitu.
banyak penduduk, ya berarti idealnya juga lapangan pekerjaan juga ada. Karena kan tidak sebanding ya. Jadi ada juga Pak. Jadi soal yang ke-9 ini Pak. Ya. 2 soal lagi. Menurut Bapak nih, apakah fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, atau jalan sudah cukup untuk warga yang terus bertambah di Cimahi ini Pak? Tidak. Menurut Bapak tidak aja. Pertama, sekolah harusnya mungkin nambah lagi 1. Bapak dengar-dengar tuh memang ada rumor ya, ini rumor ya, dengar ya, bisa benar bisa tidak. Katanya kita mau nambah lagi, jadi SMA Negeri Cimahi itu mau nambah jadi 7, tapi masih isu. Belum Ya, pasti. karena di beberapa wilayah yang padat, terutama di Cimahi Selatan kan baru tertutup oleh SMA 4 lah ya. Kalau di utara kan udah cukup banyak, meskipun negerinya itu hanya Seman 3 saja. Tapi kan Seman 1 dekat, Seman 2 dekat, Seman 5 dekat gitu kan. Tapi yang di selatan kan hanya Seman 4. Dan SMK 1 lah kalau negeri mah ya. Nah, katanya ada isu gitu. Kedua, fasilitas umum, rumah sakit sudah banyak menurut Bapak, tapi kualitasnya mungkin masih masih harus dikembangkan lagi. Karena Bapak melihat tuh rumah sakit itu tidak merata juga ternyata ya. Rumah sakit Mitra Kasih dengan Cibabat misalkan itu lebih padat daripada rumah sakit Kasih Bunda atau rumah sakit Baros misalkan. Yang ketiga, transportasi publik. Nah ini, kalau banyaknya penduduk banyaknya penduduk terus solusinya jadi banyak lagi angkot, itu bukan solusi. Harusnya kan ada transportasi publik yang terpusat, misalkan transportasi publik yang namanya tuh yang kayak misalkan Transjakarta lah, atau namanya tuh KRL lah, tapi kayaknya untuk di Cimahi kan karena kecil ya, mungkin hanya sebatas kayak Trans Metro Pasundan gitu. Tapi kan harus lihat dulu lihat dulu Medan, karena jalan-jalan di Cimahi tidak sepenuhnya tuh jalan-jalan yang bisa dilalui mobil-mobil gede gitu. Yang Bapak lihat aja di TMP kan yang lewat ke Cimahi juga di Cibabat itu agak sempit juga tuh. Jadi transportasi publik ya menurut Bapak harus lebih baik gitu. Nah, bagaimana caranya? Bapak juga kurang tahu ya. Mungkin juga itu fasilitas umum. Terus apa lagi ya? Sekolah ya itu menurut Bapak belum merata, dan perlunya ada pengembangan di sektor transportasi publik kata Bapak. Nah, sekarang ada pertanyaan terakhir nih Pak. Menurut Bapak, apa sih solusi atau cara yang paling baik untuk mengatasi masalah penduduk di Cimahi buat kedepannya Pak? Aduh, ini kan masalah yang peliknya Betul. dan masalah yang cukup sulit, itu rumit lah untuk diluruskan gitu. Jadi kan ada berbagai macam faktor menurut Bapak. Sebenarnya solusinya adalah seharusnya pemerintah itu membuka daerah baru gitu untuk perluasan wilayah untuk pekerjaan. Maksudnya seperti apa Pak? Jadi kalau kelak Cimahi itu harus padat lagi dengan dibuka pabrik baru, seharusnya jangan di Cimahi gitu, tapi cari daerah lain yang dikira kepadatan penduduknya itu belum terlalu seperti di Cimahi. Menurut Bapak Cimahi udah terlalu padat lah. Terlalu padat. Bapak bisa tahu dari mana? Ya, observasi penglihatan Bapak jam 3 sore daerah-daerah yang keluar antara Bandung dan Cimahi ataupun Cimahi keluar dari Cimahi itu kan padat dari orang-orang yang bekerja di sekitarnya gitu. Nah, kan itu udah tidak baik kan sebetulnya. Ya betul. Kalau nambah lagi pekerjaan di Cimahi dan Bandung berarti kan sempit lagi, apalagi yang kerjanya di Bandung pulangnya ke Cimahi gitu kan. Jadi menurut Bapak misalkan bisa mungkin diarahkan ke wilayah-wilayah yang lain yang belum berkembang, sehingga wilayah tersebut juga bisa ikut berkembang. Misalkan sekarang kan dibuka tuh di Majalengka, misalkan di daerah Kertajati. Nah, di situ bikin pabrik sehingga nanti banyak orang-orang tuh berpindahnya ke sana. Atau daerah-daerah misalkan di Tasik misalkan. Jadi sehingga lapangan pekerjaan itu merata. Tidak hanya banyak di kota-kota besar, tapi juga bisa menyentuh orang-orang yang tinggalnya di jauh dari pusat kota. Jadi istilahnya mah membuat semacam kayak tempat industri, kawasan industri baru lah. Nah, untuk Cimahi karena udah terjadi, udah banyak seperti ini, harus seperti apa Pak? Nah, itu kan pertanyaannya. Sekarang udah padat dan sebagainya. Susah kali ya harus digimanakannya. Kalau merelokasi pabrik mungkin bisa, tapi kan susah juga. Karena pabrik kan pemikirannya adalah akses dari bahan-bahan baku untuk pabriknya, tenaga kerja yang murah, dan juga akses untuk mendistribusi barang-barangnya yang sudah ada.
Tapi mungkin bisa asal ada keinginan secara bertahap itu merelokasi pabrik-pabrik di sekitaran Cimahi yang dianggap sudah di daerah-daerah yang terlalu padat. Bisa gitu. Terus mungkin yang membatasi kalau ada orang-orang yang mau membuat usaha lagi, apalagi dalam usaha skalanya besar gitu. Misalkan Soleh punya uang mau bikin pabrik lagi di Cimahi, ya tidak boleh, pemerintah harus membatasi. Ini udah padat, nanti limbahnya juga banyak, nanti juga penduduknya juga makin banyak, mungkin bisa Bapak Soleh sebagai pemilik pabrik pindah ke daerah lain. Nah, gitu. Asalkan tegas lah pemerintahnya, birokrasinya, seperti itu. Kalau dibiarkan nanti malah jadi bencana lah ke pendudukan. Ingat, menurut Bapak mah semakin banyak penduduk di suatu daerah, berarti kan makanan yang disediakan juga harus banyak. Dan ketika nanti orang-orang di sekitaran kota itu banyak yang pergi ke kota untuk bekerja, dan orang-orang di pinggiran kota yang mayoritas petani itu tidak mau bertani lagi karena memilih untuk bekerja di kota, siapa yang mau mengerjakan sawah-sawah itu? Sementara kita makan beras dari daerah-daerah itu kan. Betul, Pak. Nanti bisa jadi krisis kependudukan itu dimulai dari krisis kita mendapatkan makanan. Dan itu akan menjadi permasalahan kiamat kecil lah kata Bapak. Ketika orang udah lebih banyak orangnya tapi makanan yang disediakan itu terbatas. Belum lagi masalah-masalah yang lain, penyakit, bencana alam, dan sebagainya. Baik Pak, sebelum mengakhiri bincang-bincang atau wawancara kita kali ini, ada gak sih Pak motivasi buat anak-anak muda kayak kita yang benar-benar anak Cimahi gitu Pak dari Bapak? Motivasi dalam hal apa misalnya? Dalam hal untuk kedepannya supaya kita lebih baik lagi menjaga warisan-warisan. Kalau kata Bapak Mas, saran dari Bapak adalah berkarya adalah dimanapun ya. Jadi kalau kalian ingin berkarya baik dalam hal apapun, sebisa mungkin jangan hanya berpikir, kan eratnya di kependudukan nih, jangan berpikir harus di Cimahi gitu. Tapi jadilah orang yang membuka kesempatan sehingga orang lain itu bisa sehingga orang lain itu bisa merasa beruntung lah, bisa bekerja dengan kalian. Misalkan yang tadi Bapak bilang, kalau kalian punya keinginan untuk membuat bisnis, ya jangan di Cimahi lagi, tapi pindahlah ke daerah lain yang banyak orang membutuhkan. Sehingga kalian akan memberikan kebermanfaatan bagi mereka. Terus yang keduanya, ya sebisa mungkin kalau nanti kalian jadi, Bapak doakan, siapa tahu kan ada yang menjadi pejabat di Cimahi. Nah, ciptakan kondisi Cimahi yang benar-benar dalam tanda kutip Cimahi Cempernik. Cempernik kan indah intinya tuh. Ya, indah di sini kan slogan yang dicita-citakan, karena sampai saat ini kan Cempernik, rapi dan indah itu menurut Bapak belum kelihatan, menurut Bapak ya. Tapi siapa tahu nanti kalau kalian jadi pejabat benar-benar bisa mewujudkan cita-cita Cimahi yang Cempernik itu. Bagaimanapun caranya ya Bapak serahkan kepada kemampuan kalian nanti. Ada yang mungkin masuk ke planologi, ahli perencanaan wilayah, ataupun ke teknik gitu dan sebagainya, sehingga bisa memikirkan caranya agar kota di mana kita tinggal ini, tempat tinggal ini bisa menjadi lebih ramah lah dan lebih baik ke depan. Oke, mungkin segitu aja. Udah banyak sih, mungkin kita tutup aja perbincangan kita kali ini. Saya Soleh, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.